Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membuat pupuk kalsium cair ya. Jadi kalsium bukan kalium. Kalsium dengan bahan yang mudah banget didapat. Nah ini adalah cangkang telur ya. Kebetulan keluarga saya itu menyukai telur dan ini kulitnya sengaja dikumpulkan sama istri saya. Nah, untuk bahan ini kita gratis ya ini yang ini. Tapi ada satu bahan lagi yang lain yang tidak gratis. Nah, ini dia cuka dapur ya. Pastikan untuk cuka dapurnya Anda mencari cuka dengan pH 2, kalau bisa di bawah 2, kalau ndak ada ya sampai dengan 2,3 derajat keasamannya. pH-nya 2,3 ya maksimal. Ini tempo hari sudah pernah saya cek, pH-nya 2,3 ini. Nah, dan itu sangat bagus. Nah, pertama-tama kita tidak bisa langsung memproses kulit telur ini. Kita tahu kulit telur ini memiliki kadar kalsium yang tinggi, kemudian mangaan, sedikit fosfor dan juga magnesium ya. Ini kandungan yang saya sebutkan tadi ketika kita panaskan tidak rusak. Tapi kandungan lain yang biasanya terbawa ya, ada beberapa kandungan yang lain apabila kita panaskan nanti rusak. Nah, itu malah akan lebih menguntungkan. Kenapa demikian? Karena nanti yang bagian yang lain yang menutupi kalsium atau menghalang-halangi proses pelarutan kalsium dengan cuka itu setelah kita panaskan atau kita bakar atau apalah yang nanti akan saya tunjukkan ini dengan alat yang sederhana. Ini akan menjadi teksturnya menjadi rapuh dan akan sangat mudah terurai. Nah, kalau kayak gini kan ini ada sisa-sisa kotoran telurnya ya. Ini ada cangkangnya, ada selaputnya, ini nanti rusak dengan sendirinya. Sebetulnya selaputnya ini juga mengandung silika tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam alat pembakar. Ini sengaja alat pembakar saya ini saya cari yang bekas juga ya. Ini kalengnya usahakan jangan yang tinggi, yang tipis begini saja ya. Harus ada penutupnya dan kondisi masih rapat. Nah, ini masih rapat, masih bagus ya. Nah, ini kalengnya ini di bagian sisi bagian tengahnya dari atas dan bawah ini kita lubangi. Nah, ini seperti ini. Saya lubangi kecil, ada 4 lubang yang saya lakukan di kaleng ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, nanti untuk manfaat dari lubang ini akan Anda lihat pada saat terjadinya proses pembakaran. Terus pada video saya sebelumnya itu cangkang telur saya cuci, atau cangkang telur ini saya sangrai. Kali ini sama sekali tidak kita cuci ya, tinggal kita masukkan seperti ini. Kita masukin saja. Yang penting bisa rapat ya. Ini seperti ini kita masukkan. Nah, ini setelah saya masukkan yang tampungan yang sudah lama ya. Yang sudah lama. Nah, sekarang yang baru kita masukkan juga. Kita tekan sekalian ya. Supaya rapat dan muat. Nah, bisa muat banyak nantinya. Nggak apa-apa, tapi nanti jangan lupa setelah
selesai prosesnya cuci tangan ya, karena ini kotor. Kalau misalnya ada belatungnya gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Anggap saja itu tambahan asam amino. Nggak apa-apa. Tapi memang nggak apa-apa kan nanti dibakar. Jadi steril semua. Nah, setelah itu kita lakukan penutupan ya. Jadi kita isi dengan, kalau bisa ya penuh juga nggak apa-apa. Ini kita tutup ya. Tutup rapat, kemudian kita panaskan di atas kompor. Nah, ini dia kompornya sudah saya nyalakan, kalengnya saatnya kita taruh. Nah, kita atur ya, apinya sedang ya. Nah, seperti ini. Dan posisinya harus diatur sampai di posisi tengah. Lalu kita biarkan saja di atas kompor seperti ini. Kita tunggu hingga kurang lebih 15 menit. Nah, setelah berjalan kurang lebih 5 menit ini kita bisa lihat ya. Coba saya zoom ya. Di titik lubang, di titik lubang dari kaleng yang saya lubangi tadi, nah ini kelihatan ya keluar gasnya. Inilah fungsi dari lubang yang saya buat di bagian tengah kaleng. Ini kita lihat yang satunya. Nah, itu kelihatan ada semburan-semburan gasnya ya. Inilah fungsi. Jadi ini adalah fungsi dari lubang yang saya berikan, yaitu mengeluarkan gas. Kan ada kadar airnya juga di dalam cangkang telur tersebut ya. Ini bermanfaat untuk hal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan, kita tunggu hingga kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit berjalan ya, nih kita akan matikan dulu kompornya. Nah, seperti ini kita matikan dulu. Kemudian kita tunggu sebentar ya. Nggak usah terlalu lama ya, mungkin kurang lebih beberapa detik lah, biar sedikit menurun suhu dari kaleng yang sudah kita panggang ini. Lalu kita balik. Nah, seperti ini. Langsung kita balik saja. Seperti ini. Terus kita lakukan pembakaran kembali ya. Kita bakar lagi. Kita nyalakan kompornya. Nah, sama seperti tadi ya. Posisi api jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, pastikan ada di tengah. Nah, seperti ini. Tujuan dari pembalikan ini adalah agar bagian yang tadi ada di atas sekarang ada di bawah dan bersentuhan dengan api secara langsung. Jadi panasnya tinggi, yang tadi hanya sedikit panasnya sekarang menjadi dapat porsi panas yang banyak. Jadi biar rata, begitu maksudnya. Nah, ini kita lihat ya, setelah kita lakukan pembalikan, gas yang keluar dari lubangnya keras banget ini keluarnya. Ini kita lihat ya. Coba saya zoom lagi. Nah, ini gasnya keluarnya besar sekali. Nah, ini kita lakukan pembakaran yang kedua ini. Setelah dibalik, kita lakukan sekitar 10 menit saja.
Oke, kita tunggu kurang lebih 10 menit. Nah, pembakaran yang kedua ini sudah terjadi kurang lebih 10 menit berlalu ya. Ini kelihatan sekali indikasinya, yaitu gas yang dikeluarkan itu tinggal sedikit sekali. Nah, ini tinggal sedikit ya. Nah, ini saatnya kita hentikan pembakaran yang kedua. Ini kita matikan dulu kompornya ya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat agar relatif dingin ya. Setelah agak dingin kita lakukan pembalikan ya. Aduh, masih panas ini, aduh. Tangan saya jadi ini akan saya bolak-balik ya, atau dikocok juga. Ini adalah tujuannya untuk agar menjadi rata. Setelah rata nanti kita panggang lagi, kita panaskan lagi. Nah, ini sudah saya rasa cukup lah untuk pengocokannya ini. Jadi tambah lagi sedikit lagi juga nggak apa-apa. Ini masih panas banget, ini lumayan. Saya pakai sarung tangan tadi aja tembus panasnya. Ini kita kocok ya, kita kocok sampai kurang lebih rata lah. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan sudah mau rata ini. Setelah ini kita panggang lagi kurang lebih sekitar 5 menit. Tidak usah terlalu lama, ini karena untuk finishing saja ya. Kita tunggu 5 menit ke depan. Setelah 5 menit berlalu ya, ini kita lihat ini pada bagian lubangnya ini hampir tidak mengeluarkan gas ya. Nah, ini lubangnya hampir tidak mengeluarkan gas. Ini adalah pertanda bahwa proses pembakaran sudah selesai. Seperti itu, dan kita bisa mematikan kompornya. Tapi jangan kita bongkar dulu karena ini tengah malam ya. Ini saya membuat videonya ini. Kita lanjutkan besok agak siang. Nanti kita bongkar. Ini sekarang kita biarkan saja sampai dingin. Besok kita bongkar. Setelah dibiarkan semalaman, ini sudah siang ya, semalam dan setengah hari ya. Ini mari kita lihat. Nah, ini dia kondisinya cangkang telur yang kita panggang semalam itu seperti ini. Sudah rata ya, ada yang tidak gosong tapi tidak apa-apa, ini sudah betul-betul rapuh. Nah, ini sudah rapuh. Saatnya kita blender. Ini kita cek dulu ya semua. Nah, ini sudah benar-benar rapuh. Kemudian kita lakukan pemblenderan. Nah, kita masukin alat blender kita. Tapi nanti tidak saya tunjukkan proses pemblenderannya ya, supaya lebih cepat. Nah, ini dia sudah selesai memblendernya ya. Sebetulnya walaupun tidak di blender juga tidak apa-apa, bisa, tapi untuk menakarnya yang agak sulit. Jadi cuma tinggal dikira-kira saja kalau tidak di blender. Ini setelah di blender, ini coba saya taruh di dalam wadah toples plastik ini. Jadi walaupun tidak
halus semua juga tidak ada masalah. Nanti pada saat proses pelarutan tetap saja bisa dilarutkan. Nah seperti ini ya, ini sebagian tidak hancur, tidak apa-apa. Ini kita lanjutkan dengan proses pelarutan ya. Sekarang kita siapkan wadahnya. Ini wadahnya, saya pakai toples kaca ini ya. Kalaupun pakai toples plastik juga tidak apa-apa, yang penting usahakan jangan baru supaya tidak berkontaminasi dengan plastik. Ini pelarutnya adalah cuka ya, cuka dapur ya ini. Nah, ini kebetulan seperti ini. Ini tempo hari pernah saya cek pH-nya kalau nggak salah 2,2 ini, 2,3, 2,2, 2,3 begitu. Ini sebegini. Kemudian kita ambil ya 3 sendok makan. Kita taruh di toples ini. 1, 2, 3. Nah, setelah kita masukkan 3 sendok makan, baru kita siapkan cukanya ini ya. Kita buka penutupnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan, dan hati-hati kita jangan terlalu dekat, apalagi di atasnya ya. Agak miring saja supaya apa? Supaya nanti uapnya tidak terkena mata, terhirup oleh pernapasan kita. Dan usahakan di luar ruangan ya, tidak terhirup secara langsung ya, walaupun tidak berbahaya tapi cukup mengganggu. Oke, kita masukin. Nanti kameranya saja yang melihat. Nah, ini terjadi reaksi yang langsung ya. Nah, seperti ini. Ini reaksinya proses pelarutan. Kita siapkan pengaduk ya. Pengaduknya dari bahan kayu. Ini kebetulan saya pakai bambu. Kita aduk-aduk busanya ini supaya tidak meluap. Nah, ini kita aduk sampai bawah juga tidak apa-apa, seperti ini. Kemudian sampai di bagian tepung cangkang telur tadi. Nih, kalau menggunakan cuka dapur dengan pH yang di bawah 3 itu reaksinya begitu luar biasa seperti ini ya. Jadi kita aduk terus bagian ininya busanya, supaya supaya nanti ndak tumpah busanya, sampai busanya tidak terlalu signifikan ya, tinggal ada sedikit gitu aja. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai berkurang busanya. Memang reaksi pertama seperti itu. Nah, ini tadi untuk cangkang telurnya, tepung cangkang telurnya saya berikan 3 sendok makan ya. Ini untuk beratnya saya nggak tahu karena ini saya kira-kira saja ya. Ini main kira-kira pengalaman sebelumnya ini. Ya, seperti itulah. Tapi efektif. Ini akan menjadi pupuk kalsium super ya. Nih. Volumenya ini 140 ml. Nah, ini coba kita lihat. Jadi 140 ml cuka dapur ini, kalau bisa usahakan nanti dicari merek yang benar-benar sesuai dengan harapan kita, atau kita tes dulu ya pH-nya. Semakin rendah pH-nya semakin bagus untuk melarutkan kalsium ini. Nah, ini kita mendapat poin plus dari pelarutan proses kalsium ini, yaitu 1, mangaan, yang kedua adalah magnesium, kemudian ada sedikit kalium dan sedikit fosfor. Nah, yang paling tinggi adalah kalsium. Nah, setelah seperti ini
kita diamkan minimal 1 kali 24 jam. Kalau bisa ya 2 hari atau 3 hari, 4 hari juga boleh, 5 hari juga boleh, 1 minggu juga enggak apa-apa. Tapi kita lakukan penutupan ya, kita tutup, tapi penutupnya enggak boleh rapat banget, jadi hanya asal nempel saja begini. Nah, dan tidak kena air hujan ya. Taruh di tempat yang teduh, tidak kena sengatan sinar matahari langsung. Kita simpan dulu. Kemudian kalau sudah 2 hari 3 hari, ini kebetulan sudah ada yang saya berlakukan tempo hari itu tiga pasang ya. Jadi tiga pasang dengan menggunakan 3 botol cuka dapur ini ya. Ini untuk finishingnya ya, ini setelah 3 hari sorry, ini sudah proses 3 hari. Untuk yang sudah terproses 3 hari seperti ini, kita boleh tambahkan dengan POC. Silakan Anda punya POC apa, bebas ya, POC nya bebas. Atau kebetulan kalau ada itu air cucian beras dan air kelapa. Ini seperti punya saya, ini air cucian beras ya, perkiraan perbandingan 1:1 antara air cucian beras dan air kelapa. Ini saya sengaja saya siapkan 1,5 liter ya, 1,5 liter untuk mengencerkan POC kalsium yang 3 pasang tadi ya. Ini kebetulan 140 ml atau mungkin 150 ml lah, dengan campuran 3 sendok makan cangkang telur. Nah, ini karena ini 3 pasang ya. Kalau yang ini tadi kan yang barusan kita lakukan tadi kan 1 pasang, ini 3 pasang. Kita tambahkan dengan 1,5 liter ya, kalau ada air kelapa dan air cucian beras, karena di air kelapa dan air cucian beras tersebut ada terkandung berbagai hormon. Nah, ini tepat wadahnya, memang tepat 1,5 liter ya, 2 liter sorry. Berhubung bercampur dengan bahan sebelumnya, bahan yang dari air cuka dapur itu, kemudian sama bahan kulit telur. Nah, setelah seperti ini kita endapkan 1 hari, minimal 12 jam ya. Setelah 12 jam kita boleh pergunakan. Nah, untuk takaran ini ya, ini termasuk kategori pupuk kalsium super. Untuk pupuk kalsium super seperti ini ya, apalagi kita tambahkan dengan POC atau apa yang lain, ini memiliki pH rata-rata sekitar 7 sampai sekitar 8 pH-nya. Jadi basa ya. Proses pelarutan yang terjadi dari cuka dengan kalsium itu menjadi basa atau paling tidak netral di angka 7. Jadi ini bisa untuk aplikasi ke bawah dengan cara mengkocor atau spray. Untuk spray, khusus untuk spray ya, ini perbandingannya 1:1000. Jadi 1 ml untuk 1 liter air, karena kebutuhan kalsium memang tidak terlalu signifikan ya, jadi kita harus jaga. Kalau ada kebutuhan mendesak yang lebih, misalnya kok memang tanaman kekurangan kalsium secara signifikan, oke, boleh kita tambahkan sampai dengan 5 ml per liter air ya. Itu apabila sangat dibutuhkan. Kalau hanya sekedar agak kekurangan, ya udah jangan terlalu tinggi dosisnya. Cukup 3 ml per 1 liter air ya. Jadi seperti itu. Saya rasa cukup share saya hari ini ya. Ini mudah-mudahan Anda tidak perlu membeli lagi pupuk kalsium untuk membantu tanaman menjadi lebih kuat ya, karena
pada dasarnya kalium itu membuat tanaman menjadi kuat, bersama-sama dengan fosfor dan berbagai nutrisi lainnya mendukung membuat sel dinding menjadi lebih keras, lebih kenyal, tapi fleksibel, jadi lebih bagus, tidak mudah pecah, tidak mudah rusak. Begitu juga dengan akhirnya pada saat kita aplikasikan, buah tidak mudah rusak, tidak mudah pecah ya. Kulit buah lebih tebal, lebih kaku, lebih keras tapi fleksibel. Kemudian tanaman juga lebih tidak mudah patah ya, lebih kuat dan lebih fleksibel. Juga perakaran akan menjadi lebih aktif ya, karena tudung akarnya tercipta menjadi lebih bagus lagi. Oke, saya rasa cukup seperti itu apa yang bisa saya sampaikan, hanya dengan modal 5.000 ya. Ini kebetulan istri saya membeli juga seperti ini hanya cuma Rp5.000. Itu bisa dibuat menjadi POC atau pupuk kalsium cair plus ya. Pupuk kalsium cair plus itu bisa mencapai kurang lebih 650 ml ya, 640 atau 650-an lah ya. Karena satu pasang nanti ditambahkan dengan POC atau air cucian beras. Kalau enggak ada air kelapa, air cucian beras saja boleh. Kalau enggak ada air cucian beras ya air kelapa saja boleh. Kalau enggak ada juga terpaksa menggunakan air saja ya, air bersih ya. Kita usahakan air bersih, kita pakai untuk pengenceran 500 ml ya untuk satu pasang. Seperti yang saya sampaikan itu cukup ditambahkan 500 ml air. Nah itu nanti kalau hanya menggunakan air saja, dosisnya bisa ditingkatkan menjadi 2 ml sampai 3 ml per liter air untuk spray. Kalau untuk siram, untuk kocor di lahan, kita bisa meningkatkan dosisnya 2 kali lipat. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat dan petani akan mendapat pupuk yang semakin murah. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.